Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Widianingsih dengan NIM 2301634. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester yaitu berbentuk proyek, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fonemik. Fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyian bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Berbeda halnya dengan fonetik yang mempelajari semua bunyi bahasa secara umum. Fonemik mengamati bunyi bahasa tertentu atau bunyi bahasa dari suatu bahasa tertentu secara fungsional. Fonemik adalah ilmu tentang bunyi yang fungsional. Bunyi fungsional disebut dengan fonem. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek kajian fonemik adalah fonem. Apa yang dimaksud dengan fonem tersebut? Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Dengan demikian, semua bunyi yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti itu disebut dengan fonem. Ada pakar yang menyatakan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Umpamanya bunyi I dan A dalam bahasa Indonesia yang bersifat membedakan arti. Contoh saja pada kata mati dan mata, padi dan pada. Nah, perbedaan arti atau makna kata-kata tersebut karena penggunaan bunyi yang berbeda. Oleh karena itu, bunyi I dan A dalam bahasa Indonesia masing-masing adalah sebuah fonem yang berbeda. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan jika dalam suatu bahasa tidak terdapat pasangan minimal yang dapat membedakan makna, berarti bunyi tersebut bukanlah dua buah fonem yang berbeda. Akan tetapi kedua bunyi tersebut merupakan variasi bunyi atau alofon dari sebuah fonem. Lalu, bagaimana sih cara menentukan bunyi tersebut disebut dengan fonem atau bukan? Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa fonem adalah bunyi yang dapat membedakan makna. Lalu bagaimana menentukan bahwa sebuah bunyi itu fonem? Untuk mengenali apakah sebuah bunyi itu fonem, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, carilah sebuah satuan bahasa. Dalam hal ini, satuan bahasa lazimnya berupa kata yang mengandung bunyi tersebut. Yang kedua, bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip dengan kata lain, cari pasangan minimalnya. Jika satuan bahasa yang dibandingkan itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut sebuah fonem. Untuk lebih jelasnya, yaitu pada contoh kata lari, mari, dari, dan hari. Dari pasangan minimal pada contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa huruf C, L, M, D, dan H adalah masing-masing sebuah fonem. Itu disebabkan kelima bunyi yang terdapat pada contoh tersebut merupakan unit bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Selanjutnya ada jenis-jenis fonem. Fonem dibedakan atas dua macam. Yang pertama fonem primer dan yang kedua fonem sekunder. Apa yang dimaksud dengan fonem primer dan fonem sekunder? Fonem primer adalah fonem-fonem yang terdiri atas bunyi-bunyi bahasa. Fonem primer disebut juga fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem-fonem yang berupa bunyi yang diperoleh sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Contoh fonem segmental adalah bunyi vokal dan bunyi konsonan, seperti yang telah diuraikan pada materi sebelumnya. Yang kedua, fonem sekunder. Fonem sekunder adalah hal-hal lain yang juga dapat membedakan arti. Fonem sekunder disebut juga dengan fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Tekanan, intonasi, jeda, dan transisi bunyi dengan bunyi merupakan fonem sekunder. Selanjutnya ada alofon. Alofon adalah variasi dari sebuah fonem yang tidak dapat membedakan arti. Umpamanya fonem O pada kata belok tidak sama lambangnya dengan fonem O pada kata ruko. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alofon dari suatu fonem hanyalah merupakan variasi bunyi yang tidak ada pengaruhnya terhadap makna atau arti dari bunyi bahasa tersebut.
Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.